rakyat mentok sudah rindu dendam. Udah rindu ya, udah dendam ya, udah dendam. Rindu ya. dendam. Jadi Iya. gitu lihat ada mobil BN10 yang lewat sudah merdeka aja, Iya, walaupun iya. isinya Belanda. Nah itulah, ini pelajaran yang berharga bagi bangsa ini. Jangan mau kita dipecah belah oleh bangsa asing. Pak Soekarno dengan Pak Agus Salim, dengan Pak Sultan Syarif kan dalam sejarah memang sering ini ya, sering berdebat, sering ini kan kritis, sama-sama kritis kan. Tapi untuk bangsa, untuk negara, mereka satu. Begitu kami masuk ke Bangka sini, kami tidak merasa dalam pengasingan, Pak. Tetapi melainkan dalam satu liburan yang panjang. Kenapa, Pak? Saya pikir karena sepanjang jalan dari Mentas sampai ke Pinang, seluruh rakyat itu lihat mobil BN10 atau penumpang itu kan mereka taunya merdeka. Setelah itu pulang, barulah Belanda melonggarkan tekanannya terhadap Bung Hatta tadi. Sekeliling bangunan, jendela-jendelanya dipakai kawat berduri, dicabut, kerangkengnya dicabut, dan kerangkeng dibongkar. Oh, kita dibongkar. Jadi mulai diperluas ini ya, ruang gerak ya. Sudah kembali luas seperti ini. seperti ini. Seperti ini. Jadi kita duduk sekarang ini udah dinikmati oleh Pak. Ya, kembali dinikmati. Udah mulai menikmati beliau ya. Ya. Walaupun di hati nggak menikmati, beliau kan terserah mau kecil kan kalau untuk ukuran beliau ya. Ini paling tidak untuk gerakan tubuhnya udah mulai inilah ya, mulai luas. Dan pada saat itulah Bung Hatta diberikan mobil. BN10 itu punya insinyur kepalanya PU ya, kepala PU ya, urusan ke-PU-an untuk Pulau Bangka. Dikasih dan Bangka. Dikasih ke Bung Hatta. Iya, BN10 ya. Ya, Ya, di sejarah ada di sejarah. BN10. Dan juga dikasihkan duit jalan, uang saku ya, uang saku, dan juga dikasihkan bensin, dan dia bisa bebas keliling Pulau Bangka. Pertama kali dia turun ke Mentok, dan orang Mentok gegap gembita bilangnya, merdeka! Oh ya Allah. Merdeka! Oh ya Allah. Sampai mobil ini sebenarnya kita bilang mobil dinasnya Menumbing. Satu hari ada orang Belanda yang naik mobil itu putar kota Mentok. Disebut orang Mentok itu adalah merdeka. Ternyata Belanda bilang Godverdomme, bukan Indonesia, bukan Bung Hatta, itu Belanda. Tapi nggak apa-apa bilangnya merdeka gitu kan. Dan begitu mengetahui di sini ada Bung Hatta, ribut, jadi semangat kemerdekaan itu meluap. Meluap. Jadi 4 orang yang turun ini. Tadinya masyarakat nggak tahu berarti ya? Mereka hanya melihat di sini ada lampu saja. Tapi nggak tahu siapa gitu tahu, ya? Tapi mereka juga dapat bocoran dari juru masak yang beli apa ini kan, mereka bilang ada pemimpin Republik Indonesia di atas. Iya. Jadi masyarakat sudah, rakyat Mentok sudah rindu dendam. Udah rindu ya, udah dendam ya, udah dendam. Rindu dendam. Jadi gitu lihat ada mobil BN10 yang lewat sudah merdeka aja, walaupun isinya Belanda. Tapi akhirnya memang dikasih ke Bapak Muhammad Hatta ya? Betul, itu mobilnya, dan juga dari sini dia sudah dikasihkan kesempatan, dia pergi ke Rambat, melihat pertambangan timah, dia pergi ke Sungai Liat, ke Belinyu, ke Pangkal Pinang, ke Kobat, dan ke Tobu Ali. Sudah ada. Itu masih berempat, masih berenam? Bung Hatta saya lihat itu hanya orang 2 ataupun orang 3 yang. Nah, berarti sini masih 6 orang. Masih orang 6 tadi. Masih orang 6 tadi kan? Kan periodenya tadi pada sekitar resolusi PBB kan pada 20-an Januari. Ya, sampai ke mereka berenam sampai kedatangan Soekarno. Oh, ya, oke. Ntar ini udah belum habis ceritanya sini nih ya? Karena akhirnya udah dikasih mobil pun udah mulai longgar lah kan? Sudah longgar. Berarti tekanan kan nggak banyak lagi nih. Sudah nggak ada lagi. Berarti kan Bapak Muhammad Hatta dan teman-teman udah mulai menikmati, Sudah. mulai bisa sosialisasi lah ya, menemui masyarakat, menemui rakyat kan begitu tuh. Betul. Dalam pada itu datang dan juga sebenarnya pada saat itu kan anak Agung Gede Agung itu sebagai wakil dari BFU. Oh ya, anak Agung Gede Agung. Kan ketua BFU kan adalah Sultan Hamid Al-Kadri. Al-Kadri yang dari Kalimantan ya? Ya, Kalimantan ya. Wakilnya anak Agung Gede Agung. Anak Agung udah kesini. Oh, udah kesini. Jadi juga. saya pikir juga mungkin Pak Hatta ada bilang sama anak Agung Gede Agung, kan hari ini dia menemui Bung Hatta di sini, hari besok dia mau pergi ke Brastagi, capek gitu. Oh,
Dan juga ada tekanan, kita juga mendapatkan informasi sedikit bahwa TNI di wilayah Sumatera Utara itu sudah mau menyerbu lokasi Bung Karno sama Oh, Bung Karno. Ini nih, kita kembali dulu. Oh ya, lupa. Berarti ini biar teman-teman yang menonton tahu sejarahnya. Tadi kan mereka bertujuh ya, bertujuh dari Maguwo, terus ke Cililitan, kemudian naik lagi. Turun di satu tempat pulau ini 4 orang turun di sini kan, yang 3 diterbangkan ke Brastagi kan, ke Polonia Medan. Polonia Medan. Itulah isinya Pak Soekarno, Haji Agus Salim, sama Sultan Syahrir. Betul. Itu kan sampai berapa lama dia di situ tuh? Mereka mulai tanggal 22 Desember 1949 dan saya pikir sampai tanggal 4 ataupun 5 Februari tahun 49. Oh, Februari lama juga berarti ya, Februari 2 bulanan. Hampir 2 bulan. Oh, di situ ya. Setengah ya. Di Sumatera Utara ya. Ya, di Prapat ya. Di pinggir Danau Toba. Oh ya, di Prapat berarti kan? Prapat, ya. Nanti ini ceritanya lain lagi, nanti kita ke Prapat. Nanti panjang lagi cerita di sana kan? Betul. Itu tempat sejarah juga. Betul. Mereka akhirnya diterbang ke sini lagi kan? Dari Prapat? Ya, betul itu mungkin karena anak Agung Gede Agung udah capean, juga mungkin karena atas desakan Bung Hatta. Bung Hatta kan bicara, ya saya kan orang tawanan. Ya kalau saya mau bicara di sini sebagai apa? Saya wakil presiden tidak ada, saya tidak ada lengkap. Jadi kalau mau bicara bagaimanapun juga, kalau tidak ada Pak Soekarno, ada Bung Karno dan Haji Agus Salim atau yang di kemarin itu, saya tidak mau bicara. Memang solid mereka ya. Ini nih pelajarannya gini. Pelajaran lagi, jadi nggak ada saling menyelinap nih. Padahal kalau Pak Bung Hatta tahu bisa aja kan, dia mewakili misalnya gitu kan. Sebenarnya kalau secara pemerintahan dia de facto dia ada perdana menteri. Perdana menteri. Ya, sementara presiden Soekarno ada seorang presiden dalam parlementer, dia seperti halnya Singapura. Iya, secara pemerintahan kan bisa dia. Negaranya yang Pak Soekarno presidennya kan, tapi kan perdana menterinya kan beliau. Tapi beliau masih hormat, masih dengan Pak ini kan, dengan Bung Karno. Pembuktian para delegasi asing tidak menemui Bung Karno, tapi menemui Bung Hatta. Tapi Bung Hatta nggak mau ini kan? Tidak mau sendiri. Oh, mungkin karena itulah akhirnya Soekarno, Agus Salim dan Syahrir dibawa lagi ke sini ya. Iya. Bung Hatta ngomong sama anak Agung Gede Agung menyampaikan nikah di bawah Van Mock. Bawah Van Mock ya, di Van Mock. Ada cerita Van Mock. Kamu bilang ya sudah pindah saja biar enak kita bicara. Kita putus ini sebenarnya panjang lagi ceritanya dengan ceritanya. Akhirnya mereka datang tuh. Mereka terbang dari Danau Toba saya pikir ya. Tapi hanya 2 orang ya, karena Syahrir nggak jadi ya. Syahrir sudah berangkat dahuluan lewat Singapura ke Jakarta. Oh, Syahrir ditembak ke Singapura ya? Ya, tapi bukan periode yang sama. Saya tidak tahu pastinya. Oh iya. Berarti Bapak Sultan Syahrir nggak sampai ke sini berarti? Tidak pernah. Oh, nggak sampai ke sini. Tidak pernah pada masa itu. Pada masa berikutnya baru datang. Oh iya. Katanya gini, karena Sultan Syahrir dengan Bung Karno ini kan satu karakter nih, seorang yang memang kalau digabungkan semakin takut Belanda gitu katanya. Belanda semakin takut nih kalau bertemu 2 karakter ini. Waduh, ini kekuatan Indonesia itu katanya ya. Makanya Sultan Syahrir dipisahkan ya. Dibawa Sultan Syahrir ke Jakarta ya. Bisa juga ada domba juga mungkin kan, biar Sultan Syahrir dianggap untuk mengkudetanya Soekarno. Misalnya itu juga mungkin Belanda maunya mungkin ya. Ya biasa, memang seperti itu. Iya. Memang seperti itu. Memang sudah ada. Dia tahu nih karakter orang. Ini bisa nih kita gunakan nih Syahrir sebagai alat untuk mengkudeta. Kan pecah lagi kita kan? Betul. Kayak itu maunya Belanda kan? Itulah ini pelajaran yang berharga bagi bangsa ini. Jangan mau kita dipecah belah oleh bangsa asing. Boleh kita secara prinsip, secara ini kan biasa aja kan. Kan Pak Soekarno dengan Pak Agus Salim, dengan Pak Sultan Syahrir kan dalam sejarah memang sering ini ya, sering berdebat, sering ini kan kritis, sama-sama kritis kan. Tapi untuk bangsa, untuk negara, mereka satu. Betul. Boleh mereka panas secara pemikiran, secara dialektika, tapi untuk negara tidak ada tawar-menawar. Bung Hatta seperti itu. Kalau Pak Bung Karno nggak ada, saya nggak akan bisa katanya kan. Waduh, ini begini kita tuh kuat tuh dulu karena ini gitu loh. Nah, ini tolong nih generasi yang akan meneruskan bangsa ini, Pak. Teman-teman semua. Ayo lanjut, Pak. Akhirnya Syahrir ke Singapura, Jepang ke Jakarta. Akhirnya yang dibawa ke sini Soekarno dengan Agus Salim. Betul. Ya. Orang 2 dengan menggunakan pesawat Catalina, PBY Catalina, pesawat Amerika. PBY Catalina. PBY Catalina. Ya, itu pesawat air. PBY Catalina. Bisa mendarat di air saat itu. Dan mendarat di pelabuhan Pangkal Balam di Sungai. Ya katanya nggak di Pangkal Pinang ya?
Kami membaca dari laporan militer Belanda ada isu mau mendarat di mentok sini atau di sana. Oh, maksudnya biar masyarakat nggak ini kali ya. Biar nggak Sembunyi-sembunyikan lagi lah istilahnya ya. Orang Pangkal Pinang sudah tahu. Ada informasinya mendarat di Pangkal Balam. Ada informasinya mendarat di Kampung Dul. Kampung Dul tadi. Sehingga pemuda rakyat Pangkal Pinang Udah siap-siap untuk menyambut. itu bolak-balik Pak jadinya. Iya. Infonya mereka sudah menuju ke Kampung Dul. Bilang nggak ada di Kampung Dul, ke Pangkal Balam. Udah mereka ke Pangkal Balam nggak ada, pindah lagi. Kurang ajarnya Belanda. Sehingga akhirnya ada ya, naik sepedanya udah putus rantai, udah tinggalin aja. Naik truk rame-rame menuju ke Pangkal Balam. Akhirnya diturunkan di Pangkal Balam. Pangkal Balam. Ya. Ketemu ya. Dan itu dijemput oleh Perdana Menteri Hatta sendiri. Pada saat itu anak Agung Gede Agung juga ada menyambut itu kan ya. Dijemput sampai ke sana ya? Dijemput di Pelabuhan Pangkal Balam yang hari ini menjadi kilang Pertamina. Di Pangkal Balam. Iya, lokasinya itu. Jauh dari Mentok. Pangkal Pinang. Oh, Pangkal Pinang ya. Oh, jauh juga berarti ya. Iya, pelabuhan Padahal pelabuhan dulu ada ya. Iya. Jadi kan begitu dia ingin bangsa kita nggak mau bersatu, dia ingin memecah kita kan, jangan sampai psikologis kita meluap kan, dibuatnya kita seperti itu. Ya udah, di pelajaran nih biar tahu bahwa kita pernah digitukan oleh bangsa asing. Gitu, betul. Iya kan Pak ya? Dibuat nggak enak kita sama bangsa asing. Bangsa asing gitu kan, pemimpinnya datang tuh kan disembunyi-sembunyikan, di ini kan. Akhirnya dijemput oleh Pak Muhammad Hatta, anak Agung Gede Agung. Anak Agung Gede Agung, saya lihat di fotonya itu juga Datuk Mas Syarif ya, ketua Bangkarat, itu kan juga kepada petinggi Indonesia di bawah Belanda juga. Terus bawa ke sini kan? Langsung menuju ke, saya pikir mungkin tidak, mereka menginap semalam di Pangkal Pinang dan hari besoknya menuju ke menuju ke Mentok. sini ya. Mentok ada yang bilang menuju ke bangunan ini, tapi saya tidak menemukan bukti-buktinya. Oh, nggak ada ya. Katanya saya baca juga sejarah, katanya cuma sehari semalam katanya di sini, cuma kata dalam sejarah karena di sini dingin. Soekarno nggak tandingin. Sementara kami belum menemukan bukti Oh, validnya. belum, secara otentiknya belum ada ya? Belum, tapi bisa jadi beliau ada sini sebentar. Ya. Tapi saya tidak ada tulisan bangka lokal sini, orang lokal sini yang menulis sejarahnya itu. Iya. Dia bilang itu langsung ke Pesanggerahan. Oh, yang di bawah ya? Iya. Nanti kami mau ke sana juga. Iya, Pesanggerahan bawah sana. Keduanya dan juga 2 orang dari sini ditugaskan oleh Bung Hatta untuk menemani. Jadi 4 orang. Siapa tuh? Menteri Pengajaran Ali Sastroamidjojo. Ali Sastroamidjojo. Dan kemudian Muhammad Rum. Oh, ya bergabung di sini ya. Yang dari sini, yang 2 terakhir datang. Ya. Disuruh menemani Pak Bung Karno sama Haji Agus Salim di bawah. Berarti di bawah Insinyur Bapak Soekarno, Pak Agus Salim. Betul. Satu lagi? Ali Sastroamidjojo. Ali Sastroamidjojo. Bersama Muhammad Rum. Berempat berarti di bawah. Berempat di bawah. Oh, Muhammad Rum bukan di sini ya? Tadinya di sini. Oh, tadinya di sini. Iya. Oh, kenapa ada Soekarno datang? Ya. Temanilah presiden Iya, kita. diperintahkan Bung Hatta. Oke. Bung Hatta memerintahkan Wah, untuk ini turun. begitu jiwa-jiwa besarnya ya. Pemimpin kita ya. Ya. Dan tahu diri istilahnya nih. Saya ini perdana menteri. Ini presiden, kamu cocoknya menempati presiden, begitulah istilahnya ya. Nah, berarti ini kan orang besar-besar ya. Kayak Agus Salim kan menteri luar negeri. Nah, kemudian Pak Muhammad Rum ya. Muhammad Rum apa waktu itu jabatannya? Juru runding. Juru runding. Satu lagi? Menteri Pengajaran Ali Sastroamidjojo. Ali Sastroamidjojo ya, disuruh menemani Pak Soekarno di bawah. Wisma Ranggam ya? Pesanggerahan Mentok. Oh, itu Pesanggerahan Mentok namanya? Di sini ada 2 pesanggerahan. Pesanggerahan Menumbing sama Pesanggerahan Mentok, Pak. Oh, yang Ranggam itu apa? Ya itu dia. Berikutnya menjadi Wisma Ranggam. Oh, namanya. Selanjutnya barunya di Ranggam. Oh, dulu namanya Nama aslinya Pesanggerahan Mentok. Oke, Pesanggerahan Mentok ya, berarti 2 pesanggerahan ya? Iya. Oke. Berarti di sini tinggal Pak Muhammad Hatta di Menumbing ini? Asad itu KNIP, ya. Kemudian KNIP. Yang berikutnya Kasau? Bukan. Yang ketiga itu adalah Agi Pringgodikdo, Sekretaris Negara. Ya, Agi Pringgodikdo, Sekretaris Negara. Mr. KSAU, Komandan Surya Dharma. Oh iya, oke. Akan tetapi pada perjalanan berikutnya KSAU ini tidak tinggal di sini. Di mana?
Dia orang penerbangan, dia pilot, dia mungkin merasa lebih berguna untuk mengurusi masalah penerbangan. Oh, ini udah mulai lega nih ya. Jadi tahanan ini udah nggak ditahan lagi. Tidak ada lagi. Udah mulai. Ya, semenjak itu resolusi datang. Oke. Oh, diceritanya oke. Jadi ketika resolusi Pak Soekarno datang udah Sudah tidak dalam represi lagi, tidak dalam detention lagi. Detention lagi ya. No. Oke. Berarti yang merasakan detention itu ya Pak Muhammad Atta tadi lah ya. Tadi. Yang berenam tadi. Ini penting ini. Betul. Karena suasana ini mencekam. Betul. Dan itulah Januari inilah dengan kondisi alam seperti ini merupakan tempat Bung Hatta berkontemplasi. Oh iya berkontemplasi. Dan memang kita juga memahami semesta bersama beliau ya. Memang kita lihat saya pernah berpikir juga ya, kalau seandainya Bung Hatta itu bukan diletakkan di sini melainkan di bawah di Pesanggrahan Mentok, mungkin hasilnya nggak demikian. Beda gitu ya. Karena seperti kita ketahui bersama dari buku-bukunya bahwa Bung Hatta itu orang pendiam. Dia orang Bukit Tinggi, tempat yang tinggi yang dingin. Ini tinggi dan dingin, cocok. Dia juga orang yang tempat yang quiet, tenang. Jadi dia pulang ke habitatnya untuk berpikir. Keluarlah ininya. Dengan jernih jadinya. Tapi kalau dia turun, diletakkan di Pesanggrahan Mentok, dibayang orang Bangka, orang Mentok setiap hari, Assalamualaikum Bapak, apa yang bisa saya bantu sekali? Dia nggak bisa berpikir malah. Iya benar. Waduh iya benar. Ini jalan Tuhan berarti. Jalan Tuhan. Begitu juga kalau seandainya Soekarno diletakkan di sini. Nah, Onda bisa juga Soekarno di sini. Seperti halnya kita lihat. Mohon maaf bukan merendahkan beliau. Iya. Kita lihat sendiri ada Soekarno berjalan dengan Haji Agus Salim di Brastagi, ada foto-fotonya, kita bisa lihat auranya itu murung. Oh, Anda cocok dengan habitatnya. Iya, karena dia hanya berdua saja. Tetapi gitu masuk ke Mentok sini, ya bagaikan ikan dikasih masuk ke dalam sungai. Iya, ketemu dia dengan komunitasnya kan. Soekarno kan orangnya suka betul, ketemu orang banyak. Iya, menginspirasi kan, orasi gitu kan, itu orasi menginspirasi kan begitu Soekarno. Betul. Mendidik, mengajar kan begitu kan. Iya. Kalau dia nggak ngomong mungkin pusing dia. Betul. Kebalikan dengan Bapak Muhammad Hatta kan. Betul Pak. Oh, jadi memang jalan Tuhan benar ini. Jalan Tuhan. Dan juga kenapa mereka dibuang ke sini, karena ini kan negara federal, bagian daripada itu PFO ya. Dan juga ini tempat yang terpencil. Mentok tidak terkenal, walaupun ada fasilitas yang cukup untuk mereka mau bergerak ya. Tempat ini juga agak susah dikunjungi orang. Ini wilayah BFO, ini adalah tempat yang sempurna untuk menyimpan pemimpin Indonesia ataupun menahannya di Menumbing sini. Dan juga rakyat Bangka ini tidak ada pemikiran republik yang mereka pikir. Oh iya betul. Karena sudah tidak ada tembak menembak di sini semenjak tahun 46. 46 nggak ada lagi ya? Iya, tidak ada lagi. Semuanya sudah berjalan well sesuai keinginan Belanda. Akan tetapi api di dalam sekam. Di sini kita punya api namanya Angkatan Pemuda Indonesia. Oh iya. Organisasi Pemuda Indonesia sendiri. Yang menggelora. Menggelora dan juga mereka di akhir cerita semuanya itu para pemimpin Indonesia di sini mereka bilang dalam memorinya itu bahasanya mereka itu tidak ada yang tidak bisa menahan air matanya pulang dari Bangka. Iyalah Pak, saya menangis ya tadi Pak. Kenapa demikian? Kami ini memperjuangkan bangsa ini, negara ini, kemerdekaan ini adalah banyak yang sudah kami korbankan. Benar, aduh. Kami korbankan. Nggak terhitung ya, tetapi begitu kami masuk ke Bangka sini, kami tidak merasa dalam pengasingan, Pak. Iya. Ini bukan saya yang bicara, tetapi mereka yang bicara dalam memoir mereka. Tetapi melainkan dalam satu liburan yang panjang. Kenapa, Pak? Saya pikir karena sepanjang jalan dari Mentok sampai ke Pinang, seluruh rakyat itu lihat mobil BN10 ataupun itu kan mereka taunya merdeka. Iya. Sementara hari itu di Jawa sudah kurang pekik merdekanya itu. Di sini masih. Jadi dicas terus, Pak, di sini. Jadi gitu pulang ke Jawa, ke Yogyakarta pada Juli 49 semangatnya meluap fit lagi udah dicas di sini kan? Dicas di sini dan ini yang sebenarnya belum kesampaian secara nasional. Benar ya, energinya itu ya, bara semangatnya itu ya, ngecasnya di sini karena sini masih gelora kan, jangan kamu lihat Soekarno Hatta BN10 aja yang isinya Belanda merdeka. Waduh ini cerita ini semangat ini semangatnya jangan pernah padam ini.